5 karir yang cocok untuk para Capricorn. Nah, kemarin kan gue udah bahas Scorpio, Sagittarius, ya kan? Udah kelar semua nih. Next, kita bakal bahas ya, si para Capricorn ini cocoknya bekerja di bidang apa sih? Gue bakal kupas sampai tuntas di video kali ini. Jadi jangan lupa di like, subscribe ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe karena itu akan membantu memperbesar channel kami di YouTube. Oke, mari kita mulai. Nomor 1, Capricorn itu cocok bekerja di korporasi besar, terutama di industri yang berhubungan dengan keuangan, seperti perbankan, auditing. Jadi yang perlu kalian ketahui, Capricorn itu memimpin planet Saturnus. Nah, planet Saturnus itu membuat mereka, para Capricorn ini, menjadi seseorang yang sangat menghormati dan sangat mencari hierarki atau struktur organisasi yang jelas. Tidak banyak Capricorn yang nyaman bekerja di perusahaan-perusahaan kecil di mana satu orang itu kerjanya bisa merangkap berbagai hal sekaligus gitu. Karena Capricorn itu maunya rapi. Mereka maunya tuh kayak, oke, job desk-nya gue apa, kasih tahu gue secara jelas, gue bakal kerjain ini secara rajin, gue bakal kerjain secara benar. Tapi kalau misalnya kayak mereka berada di satu kantor di mana job desk-nya mereka itu berubah-berubah terus, ya kan? Mereka awalnya tuh di-hire untuk ngerjain marketing, tiba-tiba mereka itu disuruh kerjain finance, tiba-tiba mereka disuruh kerjain selling gitu ya. Mereka bakal sangat gampang kehilangan motivasi dan ambisi di dalam lingkungan kerja. Keinginan untuk selalu mencari struktur inilah yang menurut gua itu sangat membuat para Capricorn cocok bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan keuangan, di bidang-bidang yang berhubungan dengan korporasi besar, di mana ada banyak birokrasi, tapi setiap keputusan, ya, setiap langkah strategi yang diambil itu, ya, dijamin sudah dipikirkan dengan matang-matang. Nggak cuma oleh para Capricorn ini sendiri, tapi oleh orang-orang lain. Makanya kenapa Capricorn itu cenderung kalau kalian temuin ya, banyak Capricorn itu kerja itu lebih cenderung kerjanya di kantor-kantor besar gitu ya. Yang satu korporasi itu ada 1.000 atau ribuan karyawan, ya mereka lebih nyaman, mereka nggak butuh gini loh. Capricorn itu tidak memiliki ambisi yang kurang lebih sama dengan Aries misalnya, di mana Aries itu kayak, "Gue mau selalu jadi nomor satu." Ya, gue selalu mau jadi nomor satu, gue mau jadi yang paling tinggi, gue mau jadi yang paling berkuasa. Itu kan Aries ya. Capricorn itu sebenarnya nggak sepeduli itu mengenai jabatan. Mereka nggak sepeduli itu kayak, "Oh oke, gue dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun, gue harus menjadi seorang manajer yang tinggi," gitu. Ya, yang mereka butuhkan adalah sistem atau hierarki di dalam struktur organisasi yang jelas untuk mereka. Karena mereka nggak suka, ya, mereka nggak suka dikelilingi oleh banyak hal yang berantakan. Ya, ketika mereka udah ngerasa kayak, "Aduh, ini environment-nya gue ini chaotic banget," ya udah, mereka udah bakal cepat kehilangan ini, apa, kehilangan semangat gitu ya untuk kerja keras. Dan kenapa cocok berada di industri keuangan? Karena Capricorn itu adalah orang-orang yang sangat teliti, ya. Mereka itu adalah orang-orang yang satu, karena mereka butuh struktur, mereka tuh cenderung lebih jago bekerja di bidang-bidang yang ilmunya tuh ilmu pasti, gitu loh, ya. Tentu pasti ada juga gitu Capricorn yang bekerja di industri kreatif, ya kan, sebagai seorang desainer, ya sebagai seorang seniman ada juga gitu, ya. Tapi di kebanyakan kasus Capricorn akan lebih cenderung memilih jalur karir yang terikat dengan ilmu pasti. Ilmu keuangan, ilmu sains, ilmu teknik, dan semacamnya. Nomor 2, Capricorn itu cocok bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan hukum dan etika. Ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan Libra dan Scorpio yang di video-video sebelumnya ini gue udah pernah bahas kan ya. Libra, Scorpio sebenarnya juga cocok bekerja di bidang hukum. Tapi para Capricorn itu cocok bekerja di bidang hukum, mungkin bukan sebagai seorang pengacara. Oke, ya. Tapi coba pikirkan industri hukum dalam konteks mengikuti hukum, bukan untuk menerapkan hukum. Ya, kebayang nggak kalau gue bilang, "Oh ya udah Capricorn itu cocok sebagai seorang polisi," misalnya, ya, atau cocok sebagai seseorang yang bekerja di bidang militer misalnya, atau sebagai seseorang yang cocok bekerja di bidang, board of ethics misalnya ya, yang memastikan bahwa semua aktivitas yang terjadi di satu perusahaan itu mengikuti etika, mengikuti aturan pemerintah. Jadi menurut gua Capricorn tuh cocok banget bekerja di bidang-bidang yang berhubungan dengan compliance ya. Compliance itu apa sih bahasa Indonesia? Gue juga kurang mengerti ya. Cuman compliance gitu. Compliance itu yang memastikan bahwa praktek dari usaha atau organisasi itu sesuai dengan jalur hukum. Dan balik lagi gitu ya, hal ini karena planet Saturnus gitu, Capricorn itu memimpin planet Saturnus yang notabene menguasai tema-tema yang berhubungan dengan hukum, berhubungan dengan disiplin, ya kan, berhubungan dengan struktur dan prinsip. Ini tidak hanya membuat para Capricorn menjadi seseorang yang sangat bertanggung jawab, tapi ini juga di kebanyakan kasus sangat membentuk sebuah obsesi untuk selalu mematuhi peraturan yang sudah dibuat di masyarakat. Nomor 3, Capricorn cocok bekerja di bidang-bidang yang membutuhkan teknik. Jadi sebagai seorang insinyur, sebagai seorang engineer, sebagai seorang teknik sipil misalnya ya, menurut gue cocok banget nih Capricorn bekerja di bidang-bidang seperti itu. Kenapa? Karena satu, ya kalau kita mau bahas nih ya,
Capricorn itu adalah kardinal, ya, modalitasnya kardinal dan elemennya itu tanah atau earth sign. Jadi kita gabungin jadi cardinal earth sign. Hal ini membuat mereka menjadi seseorang yang memiliki pendekatan yang praktis dan metodis dalam mengerjakan sesuatu. Ini yang tadi kayak gue bilang bahwa walaupun memang bukan berarti semua para Capricorn itu orangnya nggak kreatif ya. Tapi ketika kita menggunakan kreativitas, kreativitas itu cenderung lebih abstrak, ya kan? Kita itu nggak ada ABCD-nya, habis 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Di mana Capricorn itu sangat membutuhkan segala sesuatu ya dilakukan, dijalani dan terjadi sesuai dengan urutan. Ya, makanya kenapa Capricorn itu sangat cocok bekerja di bidang-bidang ilmu pasti. Ya karena ini gitu loh. Karena elemen tanah itu apa adanya, seapa adanya itu gitu. Elemen tanah seperti Virgo, seperti Capricorn, seperti Taurus gitu ya. Mereka maunya tuh yang apa yang gue lihat itu yang gue kerjain. Gue nggak mau mengada-ngada, ya kan. Gue nggak mau ngawang, gue nggak mau berimajinasi dan berhalusinasi. Ya mungkin agak sedikit berbeda nih ya dengan para elemen air nih ya, water sign seperti Scorpio, Pisces, dan Cancer yang ya kreativitasnya tinggi ya, tapi untuk mereka bisa bekerja dan mencari solusi mereka butuh berangan-angan. Capricorn tidak suka itu. Ya, Capricorn tuh cenderung kayak, "Gue maunya ilmu pasti, gue maunya tahu 1+1 sama dengan 2. Lu jangan bilang ke gue bahwa 1+1 sama dengan tergantung," gitu loh, gue nggak mau, gitu. Nah, makanya pekerjaan di bidang-bidang yang berhubungan dengan, engineering ya, engineering, teknik, ya kan, sipil, ini menurut gue tuh sangat cocok untuk para Capricorn. Karena semuanya itu ilmu pasti, ya kan, perhitungannya itu pasti, ya kan, semuanya harus dihitung secara benar, angkanya itu udah pasti, baru dikerjakan. Semuanya itu mengikuti struktur dan SOP secara bertahap. Nomor 4, Capricorn cocok bekerja sebagai project manager, ya, di bidang apapun itu, ya. Tapi job desk-nya selama untuk nge-manage project, ya kan, menurut gue cocok banget untuk para Capricorn. Ini karena balik lagi pengaruh dari planet Saturnus, ya. Gue selalu ngomongin soal asosiasi dari planet, dari elemen, dari modalitas. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin soal zodiak, ketika kita ngomongin soal astrologi, kita nggak bisa cuma serta-merta bilang bahwa kayak, "Oh ya udah Capricorn tuh rajin." Kita harus ada backing-an, kita harus ada background, ya. Supaya, ya kan, supaya topik-topik pembahasan astrologi tidak selalu dikecam oleh masyarakat sebagai sesuatu yang kesannya tuh kayak, "Ya udah kita cuma ngemeng doang," gitu loh. Bahwa sebenarnya ilmu astrologi itu sebenarnya sangat mendalam. Ada banyak yang sebenarnya bisa dipelajari, ya kan. Teorinya itu juga banyak, cara perhitungannya juga ada sebenarnya kalau mau dipelajari gitu ya. Makanya kayak gue selalu mendorong kayak ketika kita bilang, memberikan statement bahwa kayak, "Oke, Capricorn itu A," tolong dikasih background-nya, tolong dikasih backing-annya. Supaya kita itu nggak dianggap sembrono gitu loh, sama masyarakat luas. Nah, jadi balik lagi ya, Capricorn itu memimpin planet Saturnus, ya kan? Dan dengan begitu, mereka memiliki etos kerja yang kuat, dan mereka juga memiliki obsesi, ya, mirip juga dengan Virgo, untuk selalu mengerjakan segala sesuatu secara rapi, ya kan? Dan terutama karena Capricorn itu dipimpin oleh planet Saturnus, Saturnus itu dikenal sebagai father of time, ya, bapak besar yang mengatur waktu, gitu loh. Oleh karena itu, Capricorn itu sangat terobsesi untuk mengerjakan segala sesuatu tepat waktu, ya, sesuai dengan waktunya. Lu bilang selesai minggu depan, gue bakal selesai minggu depan. Lu bilang minggu ini harus diselesain, gue bakal selesaiin minggu ini. Makanya cocok banget kan ketika Capricorn itu bekerja sebagai project manager, di mana mereka itu akan memastikan bahwa kayak segala sesuatu itu punya urutannya dan bisa diselesaikan dengan deadline-deadline yang spesifik, supaya tidak ada yang namanya keterlambatan, ya. Dan di luar ini juga mungkin gue bisa kasih satu saran juga ya gitu ya, bahwa gue ngerasa, Capricorn itu sangat cocok bekerja di bidang-bidang yang membutuhkan, operasional yang tepat waktu. Misalnya sebagai seorang, orang-orang yang bekerja di kereta gitu ya, perusahaan kereta gitu ya, sebagai seorang masinis misalnya, memastikan bahwa kereta itu jangan sampai telat gitu kan ya, atau bekerja di, pihak penerbangan gitu ya, di bagian navigasi gitu, ya navigasi udara gitu, di mana mereka memastikan bahwa ini parkiran pesawat gitu kan ya, atau kayak waktu-waktu landing-nya tuh jangan sampai ada yang ke-delay. Cocok banget kalau Capricorn bekerja di industri-industri seperti itu, yang membutuhkan segala sesuatu tepat waktu. Nomor 5, Capricorn sangat cocok bekerja sebagai akademisi, ya, sebagai ahli riset, sebagai dosen, sebagai seorang profesor. Jadi intinya Capricorn itu adalah seseorang yang disiplin. Karena balik lagi, Saturnus itu memberikan efek untuk mendisiplinkan, ya kan? Jadi ya mereka itu sangat konsisten dalam bekerja. Oke, mereka sangat konsisten mengerjakan sesuatu. Mereka tekun mendalami gitu ya. Gue mau belajar, gue mau belajar, gue mau belajar terus. Ada motivasi untuk belajar yang sangat kuat dari para Capricorn, yang sangat mirip kita bisa lihat dari saudaranya, yaitu si Sagittarius ya, zodiak sebelumnya gitu. Gue udah bahas juga di video sebelumnya, bahwa Sagittarius sebenarnya juga cocok bekerja sebagai seorang guru misalnya, sebagai seorang dosen. Cuman, gue ngerasa di mana Sagittarius itu ya, sangat rajin belajar,
Karena mereka tuh punya rasa ingin tahu yang tinggi, Capricorn itu suka belajar karena mereka rajin gitu, ya. Jadi sumber motivasinya itu menurut gue berbeda. Sebagai seorang akademisi ya sangat dibutuhkan ketekunan, ya kan, dan tekad yang kuat gitu loh. Karena biasanya untuk menyelesaikan satu perjalanan akademia itu butuh waktu yang bertahun-tahun, nggak bentar, ya kan. Kalau misalnya kayak lu mau bikin satu jurnal atau penelitian, itu juga nggak bisa selesai dalam waktu berbulan-bulan gitu ya. Mungkin butuh waktu bertahun-tahun biar bisa menyelesaikan satu jurnal misalnya. Dan oleh karena itu menurut gue dibutuhkan seseorang yang memiliki stamina ya, dan menurut gua sangat jarang orang bilang atau orang mengasosiasikan Capricorn dengan kata kunci stamina. Capricorn itu adalah salah satu zodiak yang hampir 11-12 dengan Aries, memiliki stamina yang tinggi. Mereka tuh nggak capek gitu, mereka nggak gampang capek, mereka nggak gampang apa ya kalau gue bilang, mereka itu kalau kerja tuh nggak gampang ngeluh gitu, kerja kerja aja udah gitu loh ya, kerja kerja aja mereka nggak kerasa bahwa kayak, "Aduh gue udah letih, gue udah capek, gue udah demot," dan sebagainya gitu loh. Bahkan ketika Capricorn itu udah nggak semangat kerja, mereka akan tetap mengerjain juga. Karena apa? Pada dasarnya mereka orangnya rajin ya. Dan kualitas-kualitas seperti inilah yang membuat para Capricorn ya, itu cocok bekerja di bidang-bidang akademik, di bidang-bidang akademia yang membutuhkan ketekunan, yang membutuhkan stamina untuk selalu mengejar edukasi yang jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jadi ya intinya gitu guys ya, 5 karir yang menurut gua cocok untuk para Capricorn. Menurut kalian gimana? Apakah ada komentar? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian yang para Capricorn lagi nonton video kali ini, coba diinfoin juga dong kalian sekarang bekerja di bidang apa. Oke, gua mau tahu. Next kita bakal bahas karir yang cocok untuk para Aquarius ya. Jadi stay tune, kita akan mulai bahas di minggu depan. Oke, see you soon. Bye-bye.